Isu beras terus jadi kebimbangan orang ramai di Sabah. Wakil Awani Borneo disandakkan ada membuat tinjauan di beberapa pasaraya di Kota Kinabalu dan mendapati pembelian beras kini dihadkan dengan setiap keluarga hanya dibenarkan membeli dalam kuantiti terhad. Ya, memang amat terasa lah sekarang memandangkan beras kita pun setiap di mana-mana supermarket pun kita membeli pun terhad. Hanya mendapat 2 kampit saja untuk dalam satu keluarga. Dan kita telah mengambil langkah supaya satu individu hanya boleh membeli 2 kampit beras. Selain itu, tindakan pembelian panik turut dilaporkan berikutan kebimbangan terhadap bekalan dan harga beras di pasaran. Kalau macam sekarang kan orang tengah panic buying, kekurangan harga kekurangan beras, lepas tu kenaikan harga beras tu rasanya tidak wajar lah. Andi Amran Sulaiman menolak permintaan pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Amran mengatakan belum bisa mengabulkan permohonan tersebut karena Indonesia akan menjaga stok di dalam negeri terlebih dahulu. Menurutnya, dua negara harus saling bantu di tengah gejolak tampak. Bayangin, kamu masuk supermarket di Malaysia, negara yang katanya stabil, modern dan aman, tapi begitu sampai ke rak beras, kosong. Bukan tinggal sedikit, habis. Orang-orang mulai antre, bukan antre diskon. Antre cuma buat dapat beras. Harga naik sampai 3 kali lipat. Dan yang bikin makin panas, saat Malaysia minta bantuan, Indonesia justru bilang tunggu dulu. Ini bukan cuma soal beras, ini soal satu hal yang jarang dibahas. Kenapa negara yang kelihatannya kuat bisa goyah cuma karena pangan? Dan yang lebih bikin mikir, apakah ini cuma awal? Malaysia krisis beras. Ketika negara nyaris sempurna tiba-tiba kehilangan hal paling dasar. Mari kita mulai dari satu ironi yang agak pahit dan kalau dipikir-pikir juga agak lucu. Selama ini banyak orang di kawasan Asia Tenggara melihat Malaysia sebagai versi upgrade dari negara berkembang. Jalan tol rapi, kota modern, sistem terlihat tertata. Pokoknya, kalau dibandingkan kesannya Malaysia itu seperti siswa ranking atas yang selalu duduk di depan kelas, sementara negara lain masih sibuk nyari buku catatan. Tapi siapa sangka murid teladan ini tiba-tiba panik gara-gara beras. Iya, beras. Bukan krisis teknologi, bukan krisis finansial besar seperti tahun 1998, bukan juga krisis politik spektakuler, tapi krisis pangan paling dasar, sesuatu yang bahkan di banyak desa terpencil masih dianggap sebagai kebutuhan yang harusnya selalu ada. Dan disinilah cerita mulai terasa janggal. Bayangkan kamu masuk ke supermarket modern di Kuala Lumpur. Pendingin ruangan dingin, lampu terang, musik lembut, semuanya terasa normal. Tapi begitu sampai ke rak beras, kosong. Bukan tinggal sedikit, tapi kosong. Seperti ada yang menghapus bagian itu dari realitas. Orang-orang berdiri di depan rak, bukan untuk memilih tapi untuk memastikan. Ini beneran habis atau saya yang telat? Lalu satu orang tanya ke pegawai. Pegawai cuma angkat bahu. Klasik. Bahasa universal crisis. Saya juga enggak tahu. Dan dari situ suasana berubah. Yang tadinya belanja santai jadi perburuan. Orang mulai cek aplikasi, tanya grup WhatsApp keluarga, bahkan rela muter ke beberapa supermarket hanya untuk satu hal, beras. Ini bukan lagi soal kenyamanan, ini soal bertahan. Di pasar tradisional, situasinya bahkan lebih jujur. Tidak ada pencitraan modern, yang ada hanya realitas, stok menipis, harga naik, dan wajah pedagang yang mulai terlihat stres. Biasanya pedagang itu cerewet, nawar, bercanda. Sekarang, lebih banyak diam, karena mereka tahu mau bicara apa juga percuma kalau barangnya nggak ada. Dan ketika barang ada, harganya iya siap-siap mental. Naik 2 kali lipat, sudah biasa. 3 kali, mulai jadi norma baru. Di titik ini kita harus berhenti sejenak dan jujur. Krisis itu bukan dimulai saat barang habis. Krisis dimulai saat orang mulai takut barang akan habis. Dan Malaysia sudah sampai di titik itu. Orang mulai beli lebih banyak dari biasanya. Bukan karena butuh, tapi karena takut besok nggak kebagian. Dan ironisnya justru perilaku ini yang mempercepat kelangkaan. Klasik, sangat manusiawi, sangat bisa diprediksi, tapi tetap saja dampaknya brutal. Sekarang bayangkan keluarga kelas menengah ke bawah yang biasanya hidup dengan perhitungan ketat. Gaji masuk, belanja mingguan, sisanya ditahan sampai akhir bulan. Tiba-tiba harga beras melonjak, yang biasanya cukup untuk seminggu, sekarang cuma cukup 3 hari. Dan itu pun dengan pengorbanan. Disinilah drama yang sebenarnya terjadi, bukan di televisi, tapi di dapur. Orang tua mulai makan lebih sedikit, bukan karena diet, tapi karena harus memastikan anak-anak tetap makan. Ada yang mulai mengganti menu, dari nasi penuh jadi setengah porsi, dari lauk lengkap jadi seadanya. Dan ini yang sering tidak masuk ke grafik ekonomi, rasa cemas. Karena krisis pangan itu bukan cuma soal perut lapar, tapi soal rasa tidak aman. Hari ini mungkin masih bisa makan, tapi besok. Dan ketika pertanyaan itu mulai muncul di kepala jutaan orang, negara sedang tidak baik-baik saja. Yang bikin situasi ini makin menarik adalah kontrasnya. Malaysia bukan negara miskin, bukan negara gagal. Bahkan banyak indikator menunjukkan sebaliknya. Tapi justru itu masalahnya, karena selama ini narasi yang dibangun adalah modernisasi sama dengan stabilitas. Padahal realitasnya tidak sesederhana itu. Kamu bisa punya gedung tinggi, sistem digital canggih, dan ekonomi yang tumbuh.
Tapi kalau urusan paling dasar, pangan tidak aman, semua itu seperti bangunan megah di atas pasir. Kelihatan kokoh, tapi rapuh. Dan dunia mulai memperhatikan, media internasional mulai memberitakan. Foto-foto antrean panjang, rak kosong dan wajah cemas menyebar cepat. Internet tidak kenal belas kasihan, apapun yang dramatis pasti viral. Dan Malaysia, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, bukan jadi contoh keberhasilan, tapi jadi peringatan. Pertanyaannya sekarang sederhana, tapi menyakitkan. Bagaimana negara yang terlihat stabil bisa terguncang hanya karena beras? Jawabannya, karena selama ini stabilitas itu mungkin dim semu. Kita sering berpikir krisis itu datang seperti badai besar, tiba-tiba dramatis, tidak terduga. Padahal kenyataannya krisis lebih sering datang seperti rayap, pelan, diam-diam, menggerogoti dari dalam, sampai suatu hari bangunannya runtuh dan semua orang kaget. Padahal tanda-tandanya sudah lama ada. Ketergantungan impor sudah lama, lahan pertanian menyusut sudah lama, petani berkurang sudah lama. Tapi karena semuanya berjalan cukup baik, tidak ada yang benar-benar panik. Sampai akhirnya, panik itu datang sendiri, dan ketika itu terjadi, semua jadi serba terlambat. Di titik ini Malaysia tidak hanya menghadapi krisis beras, mereka sedang menghadapi krisis kepercayaan terhadap sistem, terhadap kebijakan, bahkan terhadap masa depan. Karena ketika hal paling dasar saja tidak bisa dijamin, orang mulai mempertanyakan segalanya. Dan disinilah cerita ini jadi lebih dari sekadar krisis pangan. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah negara bisa terlihat kuat di luar, tapi ternyata menyimpan kerentanan besar di dalam. Cerita tentang bagaimana kemajuan tidak selalu berarti ketahanan. Dan yang paling penting, ini adalah pengingat bahwa dalam dunia yang semakin tidak pasti, yang paling sederhana justru menjadi yang paling berharga, beras. Bukan sesuatu yang biasanya kita anggap strategis, tapi sekarang jelas jadi penentu stabilitas. Dan Malaysia secara tidak sengaja baru saja mengingatkan seluruh kawasan tentang satu hal penting. Kalau dapur mulai bermasalah, negara tidak akan pernah benar-benar tenang. Antrean panjang, harga menggila ketika krisis tidak lagi teori, tapi jadi menu sehari-hari. Sekarang kita turun dari level analisis negara ke level yang jauh lebih nyata, dapur. Karena jujur saja, krisis itu tidak pernah benar-benar terasa di ruang rapat. Tidak terasa di laporan PDF yang tebalnya kayak skripsi. Krisis itu terasa di piring. Dan di Malaysia saat ini, piring itu mulai berubah isinya. Mari kita mulai dari satu adegan yang sekarang jadi pemandangan biasa. Antrean panjang beli beras. Ini bukan antrean diskon Black Friday, bukan juga antrean konser. Ini antrean untuk sesuatu yang dulu dianggap paling basic, paling membosankan. Beras. Orang datang pagi-pagi. Ada yang bahkan sebelum toko buka. Kenapa? Karena mereka tahu kalau telat sedikit saja, ya sudah pulang dengan tangan kosong. Lucunya atau mungkin tragisnya, ini terjadi di negara yang sistem logistiknya selama ini dianggap rapi. Artinya apa? Artinya masalahnya bukan sekadar distribusi. Ini lebih dalam. Di dalam antrean itu kamu bisa lihat semua lapisan masyarakat. Ibu rumah tangga, pekerja kantoran, lansia. Semua berdiri dalam satu garis panjang yang sama, dengan satu tujuan. Jangan sampai kehabisan. Dan di situ status sosial mendadak jadi tidak terlalu penting. Karena lapar itu demokratis. Dia tidak peduli kamu kerja di kantor atau di lapangan. Sekarang kita bicara harga. Kalau dulu harga beras naik sedikit, orang masih bisa bilang, oh siap ya kan mandi, ya wajarlah inflasi. Tapi ini, naiknya bukan lagi pelan-pelan. Ini loncat, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan yang lebih menyakitkan, kenaikannya tidak datang dengan permisi. Tiba-tiba saja, harga berubah, tanpa warning, tanpa soft opening, langsung tampar. Bagi kelas atas, mungkin ini cuma gangguan kecil. Mereka masih bisa beli mungkin sambil sedikit mengeluh di meja makan. Tapi bagi kelas menengah ke bawah, ini bukan gangguan, ini krisis personal. Karena struktur keuangan mereka itu rapuh. Bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena memang ruang geraknya sempit. Gaji masuk, bayar kebutuhan, selesai. Tidak ada ruang besar untuk shock absorber. Jadi ketika harga beras naik drastis, efeknya langsung terasa. Tidak pakai jeda. Yang biasanya beli 10 kg, sekarang turun jadi 5 kg. Yang biasanya makan nasi 3 kali sehari, mulai dikurangi. Dan disinilah realitas yang sering tidak disorot muncul. Pengorbanan diam-diam. Orang tua yang bilang sudah kenyang padahal belum makan. Ibu yang mengurangi porsi sendiri supaya anaknya tetap bisa makan penuh. Ini bukan drama sinetron. Ini realita yang terjadi di banyak rumah. Dan ironisnya ini jarang masuk headline. Kenapa? Karena tidak fotogenik. Antrean panjang bisa difoto, rak kosong bisa diviralkan. Tapi rasa lapar yang ditahan, itu tidak terlihat. Sekarang kita lihat efek psikologisnya. Ketika orang mulai khawatir soal makanan, perilaku mereka berubah. Lebih sensitif, lebih cepat panik, lebih mudah curiga. Kalau biasanya lihat orang beli banyak mungkin biasa saja. Sekarang bisa langsung muncul pikiran, dia nimbun gak sih? Dan dari situ kepercayaan sosial mulai retak. Padahal ini penting, karena stabilitas negara itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal rasa saling percaya. Ketika orang mulai merasa harus selamatkan diri sendiri, solidaritas pelan-pelan menghilang, dan itu bahaya. Sekarang kita masuk ke satu fenomena klasik dalam krisis, panic buying. Orang beli bukan karena butuh sekarang,
tapi karena takut besok tidak ada. Dan seperti biasa, ini menciptakan efek domino. Semakin banyak orang panik, semakin cepat stok habis. Semakin cepat stok habis, semakin panik orang. Lingkaran setan. Dan yang paling kena dampaknya, lagi-lagi mereka yang datang terakhir, yang tidak punya waktu atau uang untuk beli banyak di awal. Jadi dalam krisis seperti ini, ketidakadilan itu terasa lebih nyata. Bukan karena sistem sengaja jahat, tapi karena sistem tidak cukup kuat untuk melindungi semua orang secara merata. Sekarang bayangkan satu keluarga kecil. Ayah kerja dengan gaji pas-pasan, ibu mengatur keuangan rumah, anak 2 masih sekolah. Dulu mereka mungkin tidak kaya tapi cukup. Sekarang, setiap keputusan jadi berat. Beli beras atau bayar listrik dulu, masak nasi atau ganti ke makanan lain yang lebih murah. Dan yang lebih berat lagi, bagaimana menjelaskan ke anak kenapa porsi makan berubah. Ini bukan sekadar soal ekonomi, ini soal martabat. Karena tidak ada orang tua yang ingin anaknya merasa kekurangan. Tapi krisis tidak peduli soal perasaan. Sekarang kita tarik sedikit ke atas, ke level nasional lagi. Ketika jutaan keluarga mengalami tekanan yang sama, efeknya tidak berhenti di dapur. Produktivitas turun, karena orang bekerja dengan pikiran penuh kekhawatiran. Kesehatan bisa terganggu, karena asupan nutrisi berubah. Dan dalam jangka panjang, ini bisa berdampak ke generasi berikutnya. Jadi ya, krisis beras ini bukan cuma soal hari ini soal masa depan. Yang menarik dan agak menyindir adalah bagaimana selama ini banyak negara lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi dibanding ketahanan pangan. Angka GDP naik, hebat, investasi masuk, keren. Tapi pertanyaan sederhananya, rakyatnya bisa makan dengan tenang atau tidak? Karena kalau tidak, semua angka itu terasa kosong. Dan Malaysia sekarang sedang merasakan itu. Mereka bukan tidak maju, tapi mereka mungkin terlalu percaya bahwa sistem global akan selalu tersedia, bahwa impor akan selalu lancar, bahwa dunia akan selalu stabil. Spoiler, dunia tidak pernah stabil, dan ketika ketidakstabilan itu datang, negara yang terlalu bergantung pada luar komuniti akan goyah duluan. Sekarang kita kembali ke manusia karena pada akhirnya ini tentang mereka. Tentang ibu yang harus memutar otak setiap hari, tentang ayah yang diam-diam khawatir tapi tidak mau terlihat lemah, tentang anak yang mulai bertanya, kenapa sekarang nasinya sedikit? Krisis itu bukan headline. Krisis itu percakapan kecil di rumah yang tiba-tiba jadi serius. Dan di Malaysia, percakapan itu sekarang sedang terjadi di banyak tempat. Pelan-pelan tapi pasti. Dan ini yang perlu kita garis bawahi. Krisis pangan itu tidak pernah kecil. Dia mungkin mulai dari satu komoditas beras, tapi efeknya bisa menjalar kemana-mana. Ekonomi, sosial, bahkan politik. Karena ketika perut mulai bermasalah, emosi ikut naik. Dan ketika emosi kolektif naik, stabilitas bisa ikut goyah. Jadi kalau ada yang masih menganggap ini cuma masalah beras, mungkin perlu lihat lagi lebih dalam. Ini bukan cuma soal makanan, ini soal rasa aman. Dan saat rasa aman itu mulai retak, negara semaju apapun bisa ikut goyah. Bukan tiba-tiba ini akumulasi lama yang akhirnya meledak. Sekarang kita masuk ke bagian yang biasanya paling tidak nyaman, akar masalah. Karena jujur saja jauh lebih enak menyalahkan situasi daripada mengakui bahwa ini semua sudah lama dibangun, pelan-pelan, tanpa disadari atau mungkin disadari tapi diabaikan. Krisis beras di Malaysia ini bukan kejadian ujuk-ujuk. Ini bukan seperti hujan deras yang datang tanpa tanda. Ini lebih mirip bendungan yang retak sedikit demi sedikit, sampai akhirnya jebol. Dan begitu jebol, semua orang kaget. Padahal retakannya sudah lama ada. Mari kita mulai dari satu kata kunci yang kelihatannya teknis, tapi dampaknya sangat manusiawi, ketergantungan impor. Malaysia selama bertahun-tahun mengandalkan pasokan beras dari luar negeri. Bukan sedikit, tapi signifikan. Artinya, sebagian besar kebutuhan dasar rakyatnya bergantung pada negara lain. Sekilas ini terlihat efisien. Ngapain repot produksi sendiri kalau bisa impor lebih murah? Logika ekonomi klasik, masuk akal. Bahkan terlihat pintar, tapi masalahnya logika ini hanya bekerja dalam satu kondisi, dunia stabil, dan kita hidup di dunia yang jauh dari stabil. Begitu ada gangguan cuaca ekstrim, konflik geopolitik, atau kebijakan negara pemasok yang tiba-tiba berubah, rantai pasokan langsung terguncang. Dan negara yang terlalu bergantung, ia ikut goyang. Ini seperti hidup dengan bergantung pada satu sumber air. Selama sumber itu lancar, semua baik-baik saja, tapi begitu tersendat, panik. Dan itulah yang terjadi sekarang. Beberapa negara pemasok mulai membatasi ekspor. Kenapa? Karena mereka juga tidak mau rakyatnya sendiri kekurangan. Masuk akal. Tapi di sisi lain, ini jadi mimpi buruk bagi negara pengimpor seperti Malaysia. Karena tiba-tiba, akses yang selama ini dianggap pasti ada, hilang. Dan di titik ini baru terasa, ternyata ketergantungan itu bukan efisiensi, itu kerentanan. Sekarang kita masuk ke masalah kedua, alih fungsi lahan. Ini klasik. Hampir semua negara berkembang pernah mengalaminya. Lahan pertanian pelan-pelan berubah jadi kawasan industri, perumahan, pusat perbelanjaan. Kenapa? Karena secara ekonomi jangka pendek lebih menguntungkan. Sawah menghasilkan beras, mall menghasilkan uang lebih cepat. Developer datang, tawarkan harga tinggi. Petani tergoda atau terpaksa, dan pelan-pelan sawah berkurang.
Tidak terasa dalam 1 atau 2 tahun, tapi dalam 1 dekade dampaknya mulai kelihatan. Produksi stagnan, bahkan menurun. Dan ketika kebutuhan tetap atau naik, gap itu ditutup dengan impor. Lingkaran yang sama. Dan lagi-lagi selama impor lancar, semua terlihat baik-baik saja. Sampai akhirnya tidak. Sekarang kita masuk ke masalah yang sering dianggap tidak keren, petani. Mari jujur, di banyak tempat, termasuk Malaysia, profesi petani tidak lagi dianggap menarik. Anak muda lebih memilih kerja di kota, di kantor, di sektor yang terlihat modern. Bertani dianggap capek, kotor, dan hasilnya tidak pasti. Dan kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka, karena realitanya memang keras. Harga hasil panen sering tidak stabil, biaya produksi naik, risiko tinggi, cuaca bisa menghancurkan segalanya dalam semalam. Jadi generasi muda berpikir, untuk apa? Dan hasilnya, petani menua, regenerasi minim, jumlah petani berkurang, produktivitas stagnan. Dan sekali lagi solusi jangka pendeknya, impor. Selalu impor, sampai akhirnya ketergantungan itu jadi seperti candu. Terasa nyaman, sampai suplainya terganggu. Sekarang kita tambahkan satu faktor yang tidak bisa dikontrol manusia, perubahan iklim. Ini bukan isu masa depan, ini sudah terjadi sekarang. Pola hujan berubah, musim tidak lagi bisa diprediksi dengan akurat. Kadang banjir datang di saat yang tidak seharusnya, kadang kekeringan berkepanjangan. Bagi sektor pertanian, ini mimpi buruk, karena bertani itu soal timing. Tanam kapan, panen kapan, semuanya bergantung pada pola alam. Dan ketika pola itu kacau, hasil panen ikut kacau, produksi turun, risiko naik, dan negara yang sudah bergantung pada impor semakin tertekan. Karena sekarang bukan cuma mereka yang bermasalah, negara pemasok juga kena dampaknya. Jadi suplai global ikut terganggu. Ini seperti semua orang berebut payung saat hujan badai. Yang punya cadangan masih bisa bertahan, yang tidak, ya kehujanan. Sekarang kita gabungkan semua faktor ini. Ketergantungan impor tinggi, lahan pertanian menyusut, petani berkurang, perubahan iklim makin brutal. Ini bukan satu masalah. Ini kombinasi, dan kombinasi seperti ini jarang berakhir baik. Yang menarik dan agak menyindir adalah bagaimana semua ini sebenarnya sudah diketahui. Ini bukan rahasia. Para ahli sudah lama bicara soal ketahanan pangan, sudah lama mengingatkan soal risiko ketergantungan. Tapi seperti biasa, masalah jangka panjang sering kalah sama kepentingan jangka pendek. Selama tidak ada krisis, tidak ada urgensi. Selama rak masih penuh, tidak ada yang benar-benar panik. Sampai akhirnya, rak itu kosong, dan semua orang baru sadar. Loh, kok bisa? Padahal jawabannya, karena kita membiarkannya terjadi. Ini bukan soal menyalahkan, ini soal memahami bahwa krisis besar jarang datang dari satu kesalahan besar. Biasanya datang dari banyak keputusan kecil yang terlihat masuk akal, tapi dikumpulkan jadi bom waktu. Dan Malaysia sekarang sedang menghadapi ledakan itu. Sekarang kita hubungkan ke satu momen penting dalam narasi ini, permintaan impor ke Indonesia. Di tengah tekanan, Malaysia mencari solusi cepat, logis, negara butuh pasokan, rakyat butuh makan. Dan Indonesia, sebagai salah satu produsen besar di kawasan, jadi pilihan. Tapi disinilah cerita jadi menarik, karena respons Indonesia bukan, ya, kami bantu, tapi belum bisa. Dan ini bukan sekadar keputusan ekonomi, ini sinyal bahwa dunia sedang berubah, bahwa negara-negara mulai lebih protektif terhadap pangan mereka sendiri, bahwa era tinggal beli dari luar mulai tidak lagi aman. Dan ini kalau dipikir-pikir cukup mengganggu, karena artinya ke depan setiap negara harus lebih mandiri, tidak bisa lagi terlalu santai, tidak bisa lagi terlalu percaya pada pasar global. Dan ini bukan cuma berlaku untuk Malaysia, ini berlaku untuk semua negara termasuk Indonesia. Karena kalau tidak belajar dari kasus ini, ya tinggal tunggu giliran saja. Yang membuat situasi ini semakin pedas adalah kontrasnya. Dulu banyak yang melihat Malaysia sebagai contoh stabilitas. Sekarang mereka jadi contoh kerentanan, bukan karena mereka gagal total, tapi karena mereka mengabaikan satu hal penting terlalu lama, pangan, hal yang terlihat sederhana, tapi ternyata menentukan segalanya. Dan di titik ini kita mulai melihat gambaran besar. Ini bukan sekadar krisis beras, ini adalah wake up call, bahwa di dunia yang semakin tidak pasti, ketahanan pangan bukan lagi opsi, tapi keharusan. Dan siapa yang tidak siap akan merasakan sendiri akibatnya. Malaysia sudah mulai merasakannya. Pertanyaannya sekarang, siapa berikutnya? Indonesia bilang tidak ketika solidaritas kalah oleh realitas. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling panas. Bagian yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala, bahkan mungkin ada yang langsung emosi. Kenapa Indonesia menolak? Di saat Malaysia lagi butuh, lagi tertekan, lagi cari jalan keluar, Indonesia justru bilang belum bisa bantu. Sekilas, ini kelihatan dingin. Bahkan buat sebagian orang mungkin terasa tidak solid secara regional. Asia Tenggara kan sering bicara soal kerjasama, solidaritas, serumpun, dan segala macam jargon yang terdengar hangat di forum resmi. Tapi realitas jauh lebih dingin dari pidato. Dan disinilah kita harus jujur. Dalam urusan pangan, tidak ada yang benar-benar teman dekat. Yang ada cuma satu prioritas, rakyat sendiri. Keputusan Andi Amran Sulaiman untuk menolak permintaan impor dari Malaysia bukan keputusan emosional. Ini bukan soal suka atau tidak suka. Ini soal hitung
hitung-hitungan yang sangat rasional, bahkan bisa dibilang sangat dingin, dan justru di situ letak ketegasannya. Mari kita balik logikanya. Indonesia punya lebih dari 270 juta penduduk. Itu bukan angka kecil, itu bukan sekadar statistik. Itu berarti 270 juta orang yang setiap hari butuh makan. Sekarang bayangkan kalau stok dalam negeri terganggu. Sedikit saja, efeknya bukan cuma antrean panjang, bisa jadi jauh lebih besar. Inflasi melonjak, keresahan sosial naik, bahkan potensi instabilitas. Jadi ketika pemerintah memilih untuk menahan stok itu bukan karena pelit, itu karena mereka tahu risiko di dalam negeri jauh lebih berbahaya daripada tekanan dari luar. Dan ini yang sering tidak enak didengar. Dalam krisis, idealisme sering kalah oleh realisme. Solidaritas itu penting, tapi tidak bisa mengorbankan stabilitas sendiri. Ini seperti di pesawat saat turbulensi. Masker oksigen turun. Instruksinya jelas, pakai dulu untuk diri sendiri, baru bantu orang lain. Bukan egois, tapi logis. Indonesia sedang melakukan itu. Menariknya, keputusan ini juga jadi semacam sinyal keras ke kawasan, bahwa era ketergantungan sudah mulai dipertanyakan, bahwa negara yang punya stok akan menjaganya lebih ketat, dan bahwa dalam dunia yang makin tidak pasti, setiap negara akan bermain lebih defensif. Sekarang kita lihat dari sisi lain, yang mungkin lebih strategis. Penolakan ini bukan cuma soal tidak bisa kirim beras. Ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada di posisi yang berbeda dibanding dulu. Dulu Indonesia sering dianggap rawan soal pangan, impor jadi solusi rutin, bahkan kadang jadi bahan kritik. Tapi sekarang, narasinya mulai berubah. Indonesia bukan lagi sekadar pasar, tapi mulai terlihat sebagai pemain. Dan pemain itu punya pilihan, bisa ekspor atau tidak, bisa bantu atau tahan. Dan ketika sebuah negara punya pilihan seperti itu, artinya posisi tawarnya naik. Ini bukan soal sombong, ini soal realitas geopolitik. Pangan sekarang bukan cuma kebutuhan, tapi juga alat pengaruh. Negara yang punya surplus, punya leverage. Dan Indonesia mulai masuk ke kategori itu. Tentu, ini tidak berarti semuanya sudah sempurna. Jauh dari itu. Indonesia masih punya banyak tantangan, distribusi belum merata, produktivitas masih bisa ditingkatkan, ketergantungan pada cuaca masih tinggi. Tapi setidaknya, arah kebijakannya mulai berubah. Tidak lagi terlalu santai soal impor, tidak lagi terlalu percaya bahwa pasar global akan selalu menyelamatkan. Ada kesadaran baru, kalau tidak kuat di dalam, ia siap-siap goyah. Dan mungkin tanpa disengaja, krisis di Malaysia justru memperkuat keyakinan itu. Seperti melihat tetangga kena masalah, lalu kita langsung cek rumah sendiri. Stok aman nggak? Irigasi gimana? Petani masih kuat nggak? Dan dari situ muncul urgensi. Sekarang kita bahas satu hal yang agak sensitif, persepsi. Di mata sebagian orang Malaysia, keputusan Indonesia ini mungkin terasa pahit. Kenapa tidak dibantu? Bukankah kita dekat? Pertanyaan yang wajar. Tapi di sisi lain, Indonesia juga punya pertanyaan sendiri. Bagaimana kalau kita bantu sekarang, tapi nanti kita yang kekurangan? Siapa yang akan bantu kita? Dan di titik itu jawabannya tidak selalu nyaman, karena dunia tidak bekerja dengan prinsip balas budi secara otomatis. Semua negara punya kepentingan masing-masing, dan ketika krisis datang, kepentingan itu jadi prioritas utama. Jadi ya, keputusan ini mungkin tidak populer, tapi seringkali keputusan yang benar memang tidak selalu enak didengar. Sekarang kita tarik lebih luas. Apa arti semua ini untuk kawasan Asia Tenggara? Satu kata, peringatan, bahwa stabilitas regional itu rapuh kalau masing-masing negara tidak punya fondasi yang kuat. Bahwa kerjasama itu penting, tapi tidak bisa menggantikan kemandirian. Dan bahwa ke depan, negara yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap. Indonesia, dengan segala kekurangannya, sedang mencoba bergerak ke arah itu. Mulai dari investasi besar di sektor pertanian, pembukaan lahan baru, perbaikan irigasi,